listrik padam. Itu tanggung jawabnya WLP, Bu ya? Kalau soal tanggung jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Linggau Pos Online dalam podcast Opini. Obrolan penting saat ini bersama saya Endang Kusmadi. Alhamdulillah hari ini kami mengundang Ibu Masayu Hamdatul Rofikoh, Sarjana Teknik. Selamat datang, Bu. ya terima kasih Pak Endang. Ibu ini adalah manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 PLN Lubuk Linggau. Mungkin kalau yang sering lihat medsos kenal karena ibu ini sempat viral kemarin. Oke, Bu. Jadi ini mungkin banyak yang belum tahu, Bu ya. Ini di Lubuk Linggau ini kemarin ada istilahnya PLN itu ULP, unit layanan pelanggan. Kemudian baru dibentuk Maret, Bu ya, baru operasional ya, apa? Februari ya? UP3-nya. Ya, UP3-nya. 1 Februari. Oh, 1 Februari ada UP3. Nah, UP3 ini apa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Apa bedanya sama WLP? Ya. Kemudian di daerah lain saya lihat di Muratara, di Musyarawat juga ada WLP tadi. Mungkin bisa jelaskan, Bu, perbedaannya, Bu? Ya, UP3 sendiri itu singkatannya Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Jadi ULP itu adalah Unit Layanan Pelanggan. UP3 itu membawahi ULP. Dalam hal ini UP3 Lubuk Linggau itu membawahi 5 unit layanan pelanggan. Oh, 5, Bu ya? 5. Oh, Salah 5, satunya adalah ULP Lubuk Linggau, ULP Muratara, ULP Muara Beliti, ULP Pendopo, dan ULP Tebing Tinggi. Oh, Pendopo Pali ikut kita, Bu ya? Iya. Oh, ke sini artinya. Pali oh, di bawah sini, Bu ya? UP3 Lubuk Linggau. UP3 Lubuk Linggau sendiri itu merupakan pecahan dari UP3 Lahat. Jadi tadinya unit layanan pelanggan Lubuk Linggau, ULP Lubuk Linggau itu berada di bawah UP3 Lahat. Sejak 1 Februari, ULP Lubuk Linggau dengan berdirinya UP3 Lubuk Linggau, sekarang ULP Linggau itu ada di bawah UP3 Lubuk Linggau. Kalau Pendopo dulu, Bu, ikut kemana? Ikut Lahat. Oh, ikut Lahat juga, ya, Bu ya? Oh. Jadi semua ULP yang ada di bawah UP3 Lubuk Linggau, ini tadinya ada di bawah UP3 Lahat. Terus bedanya, Bu, misalnya UP3 sama ULP nih, Bu, gimana itu bedanya? Ya, sebetulnya dulu sebelum ada reorganisasi, perubahan nama, ULP itu adalah rayon bahasanya ya. Dulu ya, rayon. Dulu. Itu berubah nama itu sekitar di tahun 2021 gitu ya, 2021, 2022. Berubah nama menjadi ULP yang rayon. Terus UP3 itu dulu namanya cabang. Oh, cabang, Bu ya. Dia PLN cabang Lahat, PLN cabang Palembang gitu. Seperti itu. Nah, dengan adanya perubahan organisasi, berubah nama dari cabang menjadi UP3. Jadi kemarin PLN itu ingin supaya penyebutan unit pelaksana itu sama. Karena unit induk kita kan di UP3 Linggau ini ada di bawah unit induk distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Oh, unit induk. Disingkat UID kemarin. Iya, unit induk itu kan ada juga macam-macam sesuai dengan apa asetnya atau yang dikelolanya. Kalau unit induk distribusi itu yang melayani pelanggan seperti UIDS 2JB kan. Oh ya, seperti itu. Kalau unit induk dulu ada unit induk pembangkitan yang baru juga di reorganisasi unit induknya itu sudah khusus pembangkit dulu ya, tapi ya. Sejak 2023 lalu unit induk pembangkitan juga sudah direorganisasi kembali ke pusat. Kemudian ada unit induk proyek ya, UIP itu yang ada di Palembang, kantor induknya di Celentang. Oh, lain lagi, Bu ya? Itu yang membangun transmisi dan gardu induk. Oh, transmisi ya. Ya, UIP namanya. Kita suka menyebut PLN UIP. Nah, kalau kembali lagi ke WLP sama UP3 tadi, Bu? Kalau UP3 itu dia mengelola pelanggan ya. Oh, mengelola pelanggan. Kita yang mengelola pelanggan. Jadi yang di bawahnya, di bawah UP3 itu unit layanan pelanggan ULP. Nah, itu yang pelanggan itu punyanya ULP. Oh, punya ULP. Ya, dia yang memasang meter pelanggan, jaringan dia yang lah ya. mencatat di pemakaian KWH meter pelanggan, dia yang melakukan penagihan gitu ya. Nah, fungsi UP3 apa? UP3 itu fungsinya untuk support kebutuhan dari ULP itu apa. Oh, seperti Misalnya itu. kalau ada butuh
dalam rangka menyambung pelanggan butuh perluasan, butuh material, seperti kita itu, support Bu. materialnya ini loh. Ya. Terus untuk perbaikan keandalan nih, misalnya ULP itu butuh kita butuh penyulang baru, Bu, gitu ya. Nah, kita support, kita usulkan penyulang baru. Jadi kalau misalnya listrik padam, itu tanggung jawabnya WLP, Bu ya? Kalau soal tanggung jawab, semua kita ibunya pasti tanggung jawab. Oh, tanggung jawab juga. Ya, namanya ULP itu kan anaknya kami gitu ya. Tapi eksekutornya itu memang di ULP. Oh, ULP. Jadi jika ada laporan gangguan nih padam di daerah mana, nah itu petugas Yantek nanti dengan instruksi dari ULP, pelayanan teknik itu akan jalan untuk memperbaiki gangguan di pelanggan. Koordinasinya seperti itu. Ya, jadi koordinasinya itu ULP yang punya petugas Yanteknya. Ya, gitu, karena yang punya petugas kan. Ya. Oh, seperti itu. Jadi nanti kalau ada persoalan yang teknis itu artinya di ULP dulu, kemudian kalau memang ternyata butuh peralatan atau apa butuh tambahan support baru kita ke UP3. Oke. Jadi ini harus paham ya, netizen ini banyak yang nggak paham nih nanti. Jadi harus paham dulu bagaimana bahwa ada tahap-tahapan bahwa dalam pelayanan PLN. Mungkin itu saja dulu, kita akan lanjutkan yang setelah ini. Mengapa kemarin mati hidup, seperti itu. Kami di Lingga Pos Online dalam podcast Opini masih bersama Ibu Rofiko. Bu, kemarin kan heboh nih Bu ya, blackout itu. Nah, terus masyarakat ini ya mungkin perlu kita edukasi juga Bu ya, bahwa ada yang misalnya mempermasalahkan loh, kok kami padamnya lama, kok sebelah sana misalnya area sana kok sebentar, misalnya cuma berapa jam, kemudian nyala, ada yang nyala, terus selanjutnya padam. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu, mungkin ya biar mereka paham lah, masyarakat ini paham prosesnya bagaimana itu Bu. Iya, makasih Pak Endang. Jadi kemarin yang di awal Juni kemarin kita merasakan blackout masyarakat pelanggan PLN itu se-Sumatera. Jadi padamnya kemarin memang cukup luas karena yang terganggu itu adalah transmisi 275 Cafe Lubuk Linggau Lahat, Bangko Lubuk Linggau. Namun itu aset transmisi dan GI itu ada di punyanya unit induk P3BS, Pak. Jadi unit pengatur beban Sumatera. Gitu ya, yang kantor induknya ada di Pekanbaru. Jadi kita karena memang terjadinya padam yang menyebabkan gardu induk padam cukup banyak kemarin se-Sumatera, sehingga pelanggan-pelanggan kita termasuk di bawah UP3 Lubuk Linggau itu juga merasakan padam yang cukup lama. Kemudian waktu itu jam 11 ya, saya ingatnya jam 11. Ya, 11 pagi ya. Kita blackout, mati lampu. Kemudian jam 5 itu gardu induk kita itu sudah nyala sebetulnya. Oh, sudah nyala. Ya, gardu induk Linggau. Namun belum bisa kita bebani dengan optimal ya, beban maksimum karena pembangkit PLN itu belum beroperasi sepenuhnya. Oh, jadi belum, istilahnya kalau ya ini kekuatan lah, powernya belum full kayak gitu Bu ya. Iya. Jadi perlu saya sampaikan kenapa masyarakat belum bisa nyala waktu itu Bu, ya. Kenapa belum bisa kita nyalakan. Nyalanya pun gantian. Oh, gantian berarti Bu ya. Karena memang terbatas yang boleh kita bebani ke masyarakat. Jadi kita kemarin masih bergilir. Jadi penyulang A kita nyalakan berapa jam, nanti gantian. Penyulang B yang kita nyalakan, yang penyulang A mati dulu. Nanti gantian lagi yang penyulang C kita nyalakan, yang penyulang B padam dulu. Oh, padam dulu. Supaya masing-masing pelanggan itu tidak merasakan padam lama. Oh, jadi kita bergilir gitu kan. Karena ya masyarakat kan pasti butuh listrik. Ya, pasti butuh. Pak, ya. Dan kita berupaya supaya masyarakat itu tidak merasakan terlalu lama padam listriknya. Gitu. Jadi itu perlu pengaturan. Nah itu mengapa kemarin mati hidup seperti itu, diatur gitu Pak. Jadi memang kita nggak serta-merta Bu ya, begitu ini sudah bisa operasi misalnya GI tadi langsung nyala semua nggak bisa. Ya. Karena nanti bebannya bisa berlebih. Berlebih dan malah kalau beban berlebih malah padam lagi kan Pak. Oh, padam lagi ya, rugi Bu. Dan itu akan luas lagi padamnya. Seperti itu gitu. Bu ya. Jadi itu diatur supaya gardu induknya tidak kolaps gitu. Apalagi gardu induk kita ini kan
banyak Bu ya, Linggau, Musirawas juga masih gardunya satu ini Bu ya. Iya, Termasuk jadi Muratara. gardu induk Linggau, terus gardu induk Pendopo kalau yang Pendopo, terus gardu induk Lahat juga kita ada supply ke sini juga. Oh, sampai dibantu juga. Iya, dibantu untuk daerah tebing ya Pak. Iya. Kalau yang Linggau ini dari GI Linggau saja, Oh, Linggau saja. Kota Linggau. Oh, itu seperti itu. Kalau Muratara itu dari GI Linggau. Oh, GI Linggau karena belum ada. Jadi ya, jadi harus dipahami seperti dijelaskan Ibu Rofiko tadi bahwa ya nggak bisa ya. Jadi harap maklum kalau misalnya begitu nyalanya nggak bisa serentak. Tidak bisa ya, belum bisa semua pelanggan kita nyalakan saat itu. Namun saat di hari kedua ya, hari Pak kedua Endang, sudah. Hari kedua itu sistem dinyatakan normal itu di tengah malam ya, jam 1 malam. Oh, jam 1 malam. Di hari kedua kita padam itu, sehingga setelah itu masyarakat bisa nyala semua untuk di wilayah kerja UP3 Linggau. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan setelah ini masih di Linggau Pos Online. Ya, oh, padam nih PLN nih, PLN kok padam? Ternyata masyarakat macam-macam, Pak. Bisa jadi masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Nah, kemudian yang unik lagi bersama kami di Linggau Pos Online dalam podcast Opini, obrolan penting saat ini bersama Ibu Rofiko. Bu, ya, Pak Endang. Mungkin perlu kita edukasi juga nih masyarakat. Nih kemarin sempat saya lihat ya ada yang listrik padam, ternyata ada terpal itu Bu, nyangkut di kabel. Mungkin perlu dikasih tahu nih masyarakat nih, ya biar nggak main-main lah, karena kan efeknya banyak nih, yang padamnya banyak itu. Iya, iya. Mungkin bagaimana itu? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Endang. Jadi kami UP3 PLN UP3 Linggau itu juga mulai fokus terhadap K3, di wilayah kerjanya PLN UP3 Linggau. Jadi termasuk keselamatan terhadap bahaya kelistrikan terhadap masyarakat. Ya. Tadi contohnya seperti tadi ya, ada gangguan terpal, terus kena jaringan sehingga mengakibatkan trip. Nah itu untung cuma trip gitu. Ya. Untung tidak ada korban. Nah, ya itu. Kan? Nah itu edukasi-edukasi seperti itu kami mulai lakukan secara masif ke masyarakat dengan memasang baliho, memasang spanduk akan bahayanya listrik, kemudian kerjasama juga dengan media seperti saat ini, Bapak. Terus kita juga ke stakeholder, ke Pemkot ya, atau ke kabupaten, Pemkap, menginfokan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya listrik. Jadi contohnya pernah pada saat kita coba jalan di sekitar Jalan Linggau, Jalan Poros, ada aja gitu ya, ada yang baliho yang hampir kena jaringan TM. Itu kita tegur, Pak. Jadi ada pohon, baliho juga bisa Bu, artinya nggak boleh kan? Nanti pada saat mereka ada pemeliharaan baliho, itu kalau kesenggol kan bahaya, mengancam masyarakat kan? Atau ada saja tegangan tembus ke baliho karena itu kan terbuat dari besi, tiangnya orang pegang kan itu bisa ada tegangan tembus, itu berbahaya. Itu mengapa pentingnya edukasi ke masyarakat akan bahaya listrik, termasuk pohon ya Pak. Pohon juga, jadi kita ya? juga kemarin sempat stop ke rumahnya masyarakat, itu pohonnya itu sudah menyentuh TM-nya kita Pak, tegangan menengah. Tegangan menengah yang 20 kV yang atas. Itu bahaya juga kan pada saat hujan angin, rantingnya jatuh kena TM, nah itu Selinggau ini bisa padam. Bisa padam. Jadi kalau senggol artinya langsung padam Bu ya? Otomatis padam. Atau juga bahaya kesetrum Pak, bagi masyarakat yang tidak tahu bahwa itu ada listriknya. Ada listriknya. Itu jaringan yang terbuka, yang kalau terkena arus bocor itu bisa mengancam keselamatan jiwa ya. Makanya kami datangi, kebetulan pas kita datang kita lihat, kami izin Pak besok kita pampas ya gitu ya. Jadi pohon itu sudah dirapikan, tidak menyentuh TM kita lagi. Nah hal-hal seperti itu yang kami akan masif lakukan Pak, edukasi ke masyarakat tentang awareness terhadap bahaya listrik. Ya. Jadi ya artinya masyarakat juga kan ya harus paham bahwa ya padam itu belum tentu artinya orang kan biasanya nyalain PLN nih Bu. Ya, padam nih PLN nih, PLN kok padam, ternyata
Penyebabnya ya, macam-macam, Pak. Bisa jadi masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Nah, kemudian yang unik lagi, begitu listrik padam remnya di grup ya, bukan di Iya, aplikasi. iya itu. Kan Ya, ada aplikasi, betul. Bu. Ada aplikasi PLN Mobile. Jadi PLN sebetulnya sudah berupaya untuk bisa melayani pelanggan dengan cepat. Salah satunya dengan membangun aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile. Jadi apabila pelanggan mengalami gangguan kelistrikan di rumah, gitu ya, merasanya listrik padam, segera lapor gangguan tersebut melalui aplikasi PLN Mobile. Karena PLN Mobile itu termonitor langsung oleh petugas, Bapak. Oh, ya, langsung. Jadi dan juga ya artinya seluruh tahapan juga tahu, Bu. Iya, sampai ke unit induk juga tahu bahwa itu ada gangguan, belum ditindaklanjuti. Jadi jadi di situ melalui aplikasi itu terlihat oleh manajemen, wah ini kenapa belum ditindaklanjuti? Ya, sebegitu fokusnya kita untuk bisa melayani masyarakat dengan cepat. Jadi aplikasi PLN Mobile, jadi kalau pelanggan ada gangguan listrik, itu langsung lapornya ke aplikasi PLN Mobile. Karena itu langsung terhubung ke petugas. Jadi petugas cepat tahu nih lokasinya. Ini mirip ini artinya, Bu. Kalau karena ini aplikasi, artinya mirip lah sama aplikasi lain, misalnya kayak aplikasi Gojek kayak gitu ya. Jadi begitu kita langsung ada notif kayak gitu. Iya, betul, karena online. Dan petugas itu termonitor. Oh, ada gangguan di wilayah kerjanya. Mereka cepat ke lokasi. Seperti itu, Pak. Nah, itu jadi, makanya. Sebenarnya PLN Mobile itu kita tuh upaya PLN untuk bisa cepat melayani pelanggan. Oh, ya. Salah satunya. Jadi lebih efektif, Bu ya. Iya, lebih efektif. Oke, mungkin jadi harus dipahami pada masyarakat bahwa hati-hati ya terhadap jaringan listrik. Makanya jadi kalau padam artinya belum tentu PLN yang salah, bisa saja masyarakat yang salah. Betul. Bisa saja mungkin jaringan di rumah bisa, Bu ya, jaringan di rumah. Kadang-kadang instalasi rumah. Iya, instalasi rumah. Gitu kan, tapi masyarakat nggak tahu bahwa instalasinya yang salah gitu ya, lapor ke PLN. Nah, itu. Jadi yang dia nganggapnya, oh ini PLN padam. Padahal instalasinya gitu, ya. Mungkin ada korslet seperti itu. Terus seperti itu tadi, bahwa kalau memang ada problem, itu termasuk yang problem di rumah boleh ke aplikasi juga, Bu? Lapor. Boleh. Oh, boleh. Memang, boleh, memang lapornya harus di situ sebenarnya. Lapornya harus di situ. Nah, jadi sekali lagi, kalau mau lapor ada persoalan kelistrikan, ya sebaiknya di aplikasi PLN Mobile. Mungkin cukup, Bu ya? Hari ini mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Rofiko. Demikian podcast kami hari ini bersama Ibu Rofiko. Apabila Anda menyukai podcast kami, silakan like dan bagikan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.